Oke, setelah kita lihat untung ruginya punya persahabatannya, sekarang kita akan melihat teori-teori tentang bagaimana membentuk dan memelihara ikatan sosial atau persahabatan itu ya. Teori-teori itu menjelaskan kekuatan interpersonal yang bekerja untuk membentuk, memelihara, mengembangkan hubungan-hubungan sosial. Beberapa dari teori tersebut membantu kita memahami dengan siapa kita memilih untuk membangun relasi itu ya. Jadi setidak-tidaknya ada beberapa teori ya. Pertama, teori atraksi gitu, teori keterikatan. Menjelaskan mengapa kita tertarik pada seseorang untuk membangun relasi. Kemudian ada teori pengurangan ketidakpastian yang menunjukkan maka pada awalnya kita berinteraksi dengan orang. Kemudian ada teori tentang hasil yang terprediksi, nilai hasil terprediksi, nanti kita lihat apa itu ya, yang memerinci mengapa kita mengenal orang dan kenapa orang ini yang kita kenal bukan orang itu misalnya ya. Dan ada teori lain juga yang sedikit lebih kecil ya, menjelaskan mengapa dan bagaimana kita menjaga hubungan sosial setelah kita membentuk mereka, termasuk di sini teori pertukaran sosial, social exchange ya, yang menunjukkan bagaimana kita membandingkan hubungan kita saat ini dengan alternatif kita dan bagaimana kita menghitung untung rugi dari persahabatan kita. Kemudian ada juga teori tentang perilaku ya, pemeliharaan relasional, yaitu perilaku komunikasi yang kita gunakan untuk mempertahankan relasi kita. Mari kita lihat satu-satu. Sekarang kita bicara daya tarik fisik. Orang terdorong untuk mengenal seseorang karena ada daya tarik fisik. Ini memang banyak orang bilang yang benar aja, tapi sebetulnya memang terjadi begitu ya. Kita tertarik secara fisik itu kepada penampilan seseorang, kita tertarik karena tampilan kesan fisik yang diberikan, itu yang pertama. Kita tertarik juga karena sosial ya, kepribadian seseorang. Misalnya kita menyukai teman kita itu yang baru itu karena sikapnya yang positif misalnya. Atau mungkin ada teman yang humoris, kita jadi senang bergaul dengan dia. Yang kedua, yang ketiga itu daya tarik keterampilan, kemampuan bertugas ya. Kita tertarik pada seorang karena dia mungkin tepat waktu ya kalau janji. Kemudian kalau kita ajak main mungkin dia suaranya bagus untuk nyanyi dan sebagainya ya. Jadi kalau ada satu dari tiga, apalagi tiga-tiganya, kita jadi tertarik untuk mengenal orang ini. Nah, kemudian langkah berikutnya, kita belum tentu bergerak, kecuali kita ada yang, nah daya tarik fisik ini, setiap orang menilai tinggi ya, kita micu daya tarik untuk bertemu dengan seseorang itu, pada akhirnya tentukan oleh beberapa hal. Pertama, tampilan personalnya ya. Salah satu alasan itu kita menghargai tampilan fisik itu. Jadi kita ingin berada dengan sekitar orang-orang yang kita anggap menarik. Manusia memang selalu mencari pasangan yang secara fisik itu terlihat menarik karena itu mengkomunikasikan bahwa rupanya dia memiliki gen yang sehat sehingga anak yang dihasilkan akan juga sehat, cenderung sehat ya. Jadi faktor-faktor daya tarik fisik, kemudian ada faktor yang disebut proximity. Proximity itu secara jangkauan ya, terjangkau secara jarak. Misalnya kita sering bertemu orang ini karena dia kerja di kantor yang sama atau tinggal di dekat rumah kita, maka kita cenderung membentuk memelihara hubungan sosial dengan orang yang sering kita lihat dibanding orang yang jarang ketemu ya. Ketiga, similaritas, kesamaan. Riset juga memperlihatkan bahwa kita cenderung untuk mencari teman yang sama dengan kita
sebaya atau setanding dengan kita ya, tidak bergap terlalu jauh. Baik kita lihat latar belakang, pengalaman, keyakinan, minat. Mengapa seperti itu? Ya mungkin karena validasi ya. Kalau kita melihat orang seperti kita sebetulnya menyukai apa yang kita miliki, jadi memvalidasi keberadaan kita. Alasan kedua juga, ya genetik. Kalau sama baiknya dengan kita, maka itu kita bisa membayangkan orangnya itu adalah kerabat kita atau masih masih satu bangsa dengan kita karena ada kesamaannya ya. Tapi di lain pihak juga ada hal yang keempat itu complementary ya. Meskipun kita tertarik pada kesamaan, namun kita juga tertarik pada orang-orang yang berbeda ya dengan diri kita, tapi terutama perbedaan yang kita anggap baik, bukan yang kita anggap jelek. Sehingga orang ini melengkapi kita. Misalnya, kalau kita pendiam, kita suka orang yang rame begitu ya. Kita yang orang selalu merencanakan, punya teman yang punya spontanitas. Jadi itu adalah hal-hal yang mempengaruhi daya tarik. Nah, sekarang kalau daya tariknya sudah ada, apa yang kita lakukan? Ada satu yang kita sebut kegelisahan gitu. Sebuah teori ini mengatakan pengurangan kegelisahan karena ketidakpastian. Rupanya kalau kita tidak mengenal seseorang itu dan orang itu kita anggap punya daya tarik, kita punya kegelisahan. Apa artinya sebenarnya kita kenal seseorang? Salah satu sisi itu adalah ada pengurangan ketidakpastian tentang dia ya dalam diri kita itu. Sebuah ketidakpastian tentang seorang itu, kalau dia turun, kita makin menyukai seseorang itu. Nah, jadi waktu kita pertama kali bertemu rekan kerja yang baru misalnya ya, kita tidak tahu banyak tentang dia, jadi ketidakpastian tentang dia itu tinggi ya. Ini tidak begitu menyenangkan ya. Kita termotivasi untuk mengurangi ketidakpastian kita tentang orang ini, sehingga kita menggerakkan komunikasi antar personal. Kita mungkin berbicara awalnya tentang informasi dasar, namanya siapa, tinggal di mana, dan ngapain kalau waktu luang misalnya ya. Begitu kita mengenal lebih baik, dia mungkin akan mengungkapkan lebih banyak informasi tentang diri dia ya. Nah, kita juga belajar dari komunikasi nonverbal sehingga kita mulai mengenal dia itu siapa, dan ada teori mengatakan berbanding terbalik ya antara menyukai seseorang dengan ketidakpastian dia. Semakin tidak pasti kita semakin tidak menyukai seseorang. Nah, kalau kegelisahan itu sudah kita atasi dengan mengenali siapa dia, apakah kita akan melanjutkan persahabatannya itu? Ini bergantung dari teori lagi yang disebut teori nilai hasil yang diprediksi. Ini ada sebuah teori yang memprediksi bahwa kita akan memelihara satu hubungan kalau kita pikir effort untuk memelihara itu sepadan dengan benefitnya. Dan teori ini mengatakan kita memproyeksikan bagaimana seberapa positif interaksi kita dengan orang yang kita kenal ini di masa depannya, dan kita akan bersikap sesuai dengan seberapa positif atau negatif. Jadi kalau kita menyukai apa yang kita dapatkan dari seseorang ini dari perkenalan awal, maka kita kemudian mengeksplorasi ya, melakukan prediksi kalau saya berteman dengan orang seperti ini, ke depannya kira-kira saya akan senang atau akan susah begitu. Kalau jawabannya senang, kita kemudian akan memelihara, mendekat ya, untuk memelihara hubungan itu. Kalau kita kemudian merasa tidak worth it gitu, kita akan melakukan proses menghindarkan diri. Tidak melanjutkan upaya mengenal dia lebih dalam ya. Jadi, teori hasil prediksi itu memprediksi kita membentuk hubungan itu kalau kita pikir worth it gitu. Teori ini memproyeksikannya
secara positif interaksi kita dengan orang di masa depan yang kita bicarakan tadi kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi dari interaksi awal kita akan ambil rute atas kalau kita suka orangnya, kita ambil rute bawah kalau kita tidak suka orangnya setelah kita kenal. Maka perilakunya pun akan berbeda. Yang di atas itu kita akan berusaha mendekat, kemudian yang di bawah kita berusaha menjauh. Ini teori tentang apakah kita akan lanjutkan memelihara hubungan. Jadi secara summary, kira-kira seperti ini. Untuk memahami pembentukan hubungannya, formasi dari relation. Teori atraksi, teori pengurangan ketidakpastian, dan teori hasil nilai prediksi. Semuanya membantu kita untuk memahami bagaimana dan dengan siapa kita membentuk hubungan sosial itu. Teori ketertarikan itu memberi dasar kita ingin mengenal siapa ya. Dorongan kita untuk mengeksplorasi, yaitu ada ketertarikan fisik, atau ketertarikan sosial, atau tugas kepada mereka. Bentuk ketertarikan yang manapun akan memotivasi kita untuk terlibat dalam perilaku pendekatan yang merupakan komunikasi ya, yang menandakan minat kita pada orang ini. Jadi perilaku pendekatan kita itu termasuk verbal, seperti memperkenalkan diri kita pada seorang dan bertanya pada dia. Juga ada pendekatan perilaku non-verbal, tersenyum, menjaga kontak mata ya. Kita menggunakan perilaku ini untuk memberi tanda kepada dia bahwa kita ingin mengenal dia. Kemudian teori ketertarikan itu memprediksi bahwa itu hasil dari ketertarikan kita secara fisik, sosial, atau tugas. Jadi ada 3 daya tarik itu ya. Nah, kedua, menurut teori pengurangan ketidakpastian, kita itu melanjutkannya dengan menghilangkan kegelisahan kita karena kita tidak punya informasi tentang dia ya. Karena semakin besar ketidakpastian atau semakin menurun ketidakpastian, semakin kita suka orangnya ya. Nah, bagaimana kalau kita ternyata tahu orangnya ini menjengkelkan atau membosankan? Kita mungkin masih senang juga karena kita tahu orangnya seperti apa, tapi mungkin kita tidak lagi terlalu berusaha untuk mendekat, memelihara relasi itu, karena menurut teori yang ketiga, teori nilai hasil yang diprediksi itu, bagaimanapun juga kita harus kurang menyukai orang seperti ini ya. Karena hasil yang kita prediksi dari mengenalnya kurang positif. Kita tidak termotivasi lagi untuk berinvestasi dalam relasi dengan orang seperti ini. Tapi kita malah melakukan upaya penghindaran ya. Menghindar. Yang ini sebetulnya komunikasi juga yang mengatakan kita nggak terlalu berminat pada orang ini. Ya bisa kita katakan dengan verbal atau non-verbal ya. Jadi perilaku komunikasi menandakan kita tidak tertarik untuk melanjutkan persahabatan itu ke tingkat yang lebih penuh investasi. Nah, untuk itu kita memerlukan dasar untuk mempertimbangkan apakah bermanfaat atau tidak. Ini ada teori tentang biaya dan manfaat. Ada 2 teori ya, satu teori pertukaran sosial dan kedua teori ekuitas. Nah, persahabatan saja punya teori dalam kuliah ini ya. Jadi kita tidak hanya membentuk, tidak mengembangkan, tapi kita juga ingin mempertahankannya ya. Beberapa persahabatan yang mulai dengan kuat tapi memudar dari waktu ke waktu, ada yang kemudian tumbuh dan berkembang. 2 teori secara khusus itu teori biaya, keuntungan, dan teori yang terkait dengan ekuitas yang membantu kita memahami mengapa dan bagaimana kita memelihara hubungan sosial. Misalnya kita telah tertarik pada seseorang, Anda telah mengenalnya dan kemudian berdua sudah menjadi teman. Pada titik ini, kita telah menyelesaikan proses pembentukan relasi. Bagaimana kita akan memutuskannya, apakah kita akan tetap dalam hubungan dia atau membiarkan dia mati sendiri? Salah satu cara untuk memeriksa itu mencek
take and give ya, biaya rasional dan benefitnya ya. Kita ingat ya, persahabatan atau hubungan itu membawa biaya dan juga imbalan. Kita menginvestasi sumber daya tertentu, persahabatan kita ya, seperti waktu, uang, dan tenaga. Sebagai imbalan, kita menerima manfaat seperti dukungan emosional ya, hiburan, bantuan, dan sebagainya ya. Ya, kedua teori ini, pertukaran sosial dan ekuitas, membantu kita memahami bagaimana decision kita akhirnya kita buat untuk apakah kita akan mempertahankan relasi ini atau tidak. Nah, untuk itu ada dua istilah ya. Untuk teori ini, pertama itu comparison level. Kedua itu comparison level of alternative. Comparison level itu kita akan lihat apakah benefit kita memelihara hubungan ini tinggi atau rendah, high atau low. Kemudian kita juga di baris itu ada alternatifnya. Alternatifnya kalau kita tidak bersahabat dengan dia, membina persahabat dengan orang lain saja, apakah benefitnya tinggi atau rendah? Ya, apakah ini terbalik ya, ini tinggi atau rendahnya terbalik. Jadi kalau kita merasa benefitnya besar, tapi alternatifnya juga benefitnya besar, maka kita simpulkan yang paling kiri atas ya, relationship kita itu memuaskan. Tapi kita juga ada kecenderungan untuk mengakhirinya kalau opportunity-nya ada. Karena alternatifnya besar dan apa yang berlangsung juga besar. Di bagian kolom bagian atas kanan ini kita tidak puas dengan relasi kita sekarang dan kita merasa kalau kita mengakhiri ini akan lebih puas, maka kita akan mengakhiri kalau ada peluang ya. Kiri bawah itu kita puas dan alternatifnya tidak, ini membuat kita akan mempertahankan relasi. Yang kanan bawah itu yang paling parah ya, kita nggak puas. Oke. Nah, ini matriks ini menjelaskan teori pertukaran sosial ya dan decision yang akan kita buat. Di bagian atas itu, kiri dan kanan, itu apakah ada kepuasan yang besar atau ada ketidakpuasan dalam relasi kita. Kemudian yang sebelah kiri atau barisnya, apakah alternatifnya itu rewardnya besar atau alternatifnya itu rewardnya kecil. Alternatif itu maksudnya kalau kita memutuskan hubungan. Jadi kalau high, kita puas dengan relasi sekarang, tapi kita juga melihat peluang untuk puas juga kalau tidak ada relasi yang ini. Jadi ini ada kemungkinan juga kita bisa mengakhiri relasi ini. Kalau yang sebelah kanan atas, kita tidak puas dan alternatifnya memuaskan, ini hampir pasti kita akan berusaha untuk mengakhiri relasi ini. Kemudian yang kiri bawah, kita puas dengan relasi itu dan alternatifnya tidak memuaskan, kita akan pelihara berarti relasi ini dengan effort besar ya. Kemudian yang kanan bawah, kita tidak puas dengan relasi sekarang, tapi alternatifnya juga tidak memuaskan. Kita belum, kesimpulan kita belum tentu mengakhiri relasi ini. Nah, ini teori tentang apakah kita dapat benefit atau tidak. Kemudian, teori yang kedua itu tentang ekuitas. Nah, ini cara berpikirnya begini. Ini ada dua sahabat, si A dan si B. Si A itu keluar biaya untuk persahabatan itu dan mendapat keuntungan. Nah, dia punya rasio lah, perbandingan antara cost-benefit rasio ya. Rasio antara keuntungan dengan biaya. Kemudian temannya juga punya rasio yang sama dari relasi ini. Nah, ide dasarnya begini. Kalau dia seimbang ya,
cost ratio benefit yang saya dapat dengan cost ratio benefit yang dia dapat seimbang, nah kita jaga persahabatan ini. Tapi kalau satu pihak mendapat untungan lebih besar, yang satu pihak dirugikan lebih besar, nggak seimbang. Yang dapat untung lebih besar itu kita sebut terlalu diuntungkan istilahnya ya. Imbalannya relatif lebih besar dari cost dibanding orang lain. Kalau kurang diuntungkan, under value begitu ya, terbalik. Jadi misalnya kita aja yang pikul biayanya, dia selalu enak-enaknya aja. Nah, kalau ada yang under value atau over value, repot ini dipertahankan. Tapi biasanya kalau kita seimbang, misalnya sama-sama rugi atau sama-sama untung, ini kita akan pertahankan. Ini kata teorinya ya. Nah, dari teori ini, apa perilaku yang kita akan lakukan? Kalau kita sudah putuskan bahwa ini layak untuk dipertahankan, maka ada perilaku-perilaku harus kita lakukan untuk memelihara relasi itu ya. Keterbukaan, positivitas, jaminan, asuransi ya gitu, kemudian jaringan sosial dan berbagi tugas. Positivitas itu artinya kita ramah sama dia, sopan, menahan diri dari kritik ya, tidak mencurangi dia. Keterbukaan itu artinya kita berkomunikasi bisa mencurahkan isi hati kita dengan lebih bebas. Jadi kita tidak hanya terbatas hal-hal yang formal. Assurance atau jaminan itu ada ekspresi ya, untuk berulang-ulang mengatakan bahwa kita sangat menghargai dia dan kita komit untuk menjaga persahabatan ini dengan dia. Sedangkan jaringan sosial itu, setiap orang kan punya relasi-relasi keluarga. Nah, kalau kita mulai perkenalkan teman kita kepada dia, keluarga kita kepada dia, berarti kita sudah sharing jaringan sosial. Itu effort untuk melihara persahabatan. Kemudian jangan lupa secara adil kita berbagi sharing beban ya, sharing tugas. Nah, jadi ada 5 hal yang bisa kita lakukan, perilaku kita untuk menjaga relasi kita. Jadi, secara umum, pemelihara relasi itu seperti ini ya. Jadi, untuk memahami hubungan sosial, kita perlu memeriksa mengapa orang mempertahankan hubungan tersebut dan bagaimana mereka memeliharanya. Teori pertukaran sosial dan teori ekuitas itu, keduanya menjelaskan mengapa kita masih mempertahankan hubungan dengan fokus pada untung ruginya ya. Karena kita tahu hubungan sosial kita itu ada imbalan tertentu, ada kesenangan ya, keamanan, bantuan material, tapi juga membutuhkan biaya, waktu, perhatian, sumber daya keuangan. Nah, relasi ini dipakai teori pertukaran sosial maupun ekuitas membantu kita menjawab mengapa kita memelihara hubungan itu ya. Itu yang pertama. Jadi kita menggunakan teori ekuitas, kita menggunakan teori sosial, tapi jangan lupa ada pergeserannya, ada hal yang tadinya kita anggap cost jadi manfaat, ada yang kita anggap manfaat jadi cost. Misalnya teman kita orangnya santai, spontan. Kita anggap, oh menarik. Begitu kita bersahabat, ya gitu. Kita ada keperluan sesuatu, dia nggak melayani kita karena orangnya santai. Kita sedang serius, dia tidak tanggapi dengan serius. Jadi ada pergeseran tentu saja ya. Ada yang benefit menjadi biaya dan sebaliknya. Itu konsep dengan memelihara relasi sosial. Nah, kita akan memasuki diskusi ya.